warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Andriani. Saya perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah penelitian tindakan kelas. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Penerapan Metode Giving Question and Getting Answer untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun nama penulis jurnal tersebut yaitu yang pertama Hesti Yulianti, Cecep Darul Iwan, dan Saiful Millah. Nama jurnalnya yaitu Penelitian Pendidikan Islam, volume 6, nomor 1, tahun 2018. Adapun latar belakang jurnal ini yaitu pada penelitian ini merujuk pada hasil belajar siswa, yang mana hasil tersebut dilihat dari keaktifan siswa. Biasanya siswa ketika diberikan pelajaran itu ada yang diam dan juga ada yang aktif. Jadi dengan metode ini kita bisa melihat mana siswa yang aktif, mana siswa yang pasif. Nah, dengan metode giving question dan getting answer atau metode tanya jawab ini, peserta didik diharapkan lebih aktif, lebih sering bertanya. Jadi tidak hanya guru saja yang aktif menjelaskan, tapi peserta didik juga diharapkan untuk melontarkan pertanyaan, begitu. Jadi sama-sama aktif. Nah, tujuan umum pendidikan agama Islam lebih bersifat empirik dan realistik. Nah, tujuan umum ini berfungsi sebagai arah yang taraf pencapaiannya dapat diukur karena menyangkut perubahan sikap, perilaku, dan kepribadian peserta didik. Begitu. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam ini, maka membutuhkan proses dan waktu yang panjang dengan tahap-tahap tertentu, begitu. Nah, tujuan penelitiannya yaitu guna untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang jelas peserta didik itu diharapkan untuk lebih aktif belajar, gitu. Metode penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas, atau observasi yang menggunakan model Kurt-Lewin. Subjek dan objek penelitiannya yaitu penelitian tindakan kelas di kelas 8 SMP Negeri 1 Berebek, Ciamis. Nah, hasil penelitiannya yaitu yang pertama pembelajaran atau penggunaan metode pada pembelajaran ini mengalami peningkatan, yang mana dari siklus ke siklus itu mengalami peningkatan peserta didik yang lebih aktif. Nah, hingga siklus terakhir ini yaitu mengalami peningkatan 65%. Nah, jadi setiap siklus mengalami peningkatan tersebut. Pada akhirnya siklus 3. Nah, siklus terakhir yang diobservasi yaitu mengalami nilai rata-rata 84 sampai 85. Adapun kelebihan penelitian ini, yaitu yang pertama susunannya lebih menjadi aktif. Jadi susunan yang telah dirancang menggunakan metode ini menyebabkan siswa tersebut lebih aktif lagi untuk bertanya. Yang kedua, anak mendapatkan kesempatan baik secara individu maupun kelompok untuk menanyakan hal-hal yang belum dimengerti. Jadi anak-anak tersebut tidak hanya berdiam saja mendengarkan pendidik memberikan penjelasan materi. Nah, peserta didik juga dapat berkesempatan untuk bertanya kepada pendidik. Jadi kesannya lebih aktif, begitu. Terus yang ketiga yaitu guru dapat mengetahui penguasaan anak
Nah, jadi guru itu dapat lebih mudah untuk mengawasi atau mengetahui hasil belajar peserta didik. Nah, dengan aktif bertanya, jadi peserta didik tersebut tahu mana yang anak yang pasif, mana anak yang aktif begitu. Yang keempat, mendorong anak untuk berani mengajukan pendapatnya. Jadi selain untuk memberikan kesan keaktifan untuk belajar anak, anak juga diberi kesempatan atau diberi pembelajaran bagaimana cara tes mental. Nah, tes gimana anak tersebut menjadi berani untuk melontarkan pertanyaan tersebut. Nah, adapun kekurangan penelitian ini yaitu yang pertama, pertanyaan pada hakikatnya sifatnya hanya hafalan. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut sejatinya hanyalah hafalan. Jadi tidak selamanya menggunakan metode ini. Jadi menggunakan metode yang lain juga boleh. Nah, menggunakan metode ceramah misalnya, atau yang sekiranya anak-anak itu senang, nah, dan semangat untuk belajar begitu. Terus yang kedua, proses tanya jawab yang berlangsung secara terus-menerus berpotensi menyimpang dari pokok bahasan yang sedang dipelajari. Sudah jelas? Jadi semakin siswa tersebut bertanya dan bertanya, biasanya dan bisa jadi itu akan menyimpang dari pembahasan yang dibahas. Nah, jadi nyeleweng kemana-mana biasanya. Terus yang ketiga yaitu guru tidak mengetahui secara pasti apakah anak-anak yang tidak mengajukan pertanyaan atau yang menjawab telah memahami dan menguasai materi yang telah diberikan. Jadi guru itu selain mendapat kemudahan juga kesulitan. Nah, kesulitannya apa? Anak-anak yang hanya diam itu paham apa tidak ya? Nah, jadi guru masih belum tahu, belum memahami siswa yang masih diam itu diamnya itu karena paham atau karena tidak paham gitu. Dan anak-anak yang berusaha menjawab itu beneran paham atau hanya sekedar terkesan aktif. Nah, jadi guru belum memahami hal tersebut gitu. Adapun rekomendasi hasil diskusi dari kelompok kami yaitu tidak selamanya dan tidak harus juga menggunakan metode tanya jawab ini. Nah, pendidik juga harus bisa mendesain pembelajaran, proses pembelajaran agar lebih menarik lagi. Misalnya dengan menggunakan metode yang tadi, ya, yaitu metode ceramah atau memberikan reward atau punishment kepada anak-anak yang misalnya memberikan reward kepada anak-anak yang berprestasi. Nah, itu juga berkesan memberikan dampak positif kepada anak untuk bisa aktif di dalam kelas begitu. Dan punishment, nah, sehingga anak-anak yang biasanya tidak mendengarkan atau tidak menyimak penjelasan guru itu diberikan pembelajaran. Nah, pembelajaran yang berupa misalnya berdiri ketika tidak mendengarkan guru berbicara dan lain-lain begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan kelompok kami diskusikan hasilnya ini. Nah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.